2 hari jelang pemilihan serentak 2020, petugas mulai membersihkan segala atribut alat peraga kampanye calon kepala daerah dan wakilnya. Salah satunya di daerah Padang, Sumatera Barat. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan kontributor Berita 1 TV, Aidil Ikhlas dari Padang, Sumatera Barat. Aidil, seperti apa penertiban atau jalannya penertiban alat peraga kampanye 2 hari jelang pemberian serentak ini? Ya, terima kasih Cikal. Penertiban alat peraga kampanye ini merupakan konsekuensi karena telah diberlakukannya masa tenang pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Sumatera Barat. Memang di Kota Padang ini tidak ada pemilihan wali kota atau wakil wali kota, namun hanya melakukan pemilihan untuk gubernur dan wakil gubernur. Dan penertiban ini merupakan hari kedua karena sejak kemarin itu sudah dilakukan. Untuk penertiban hari kedua ini, KPU Kota Padang bersama stakeholder lainnya, baik Bawaslu dan dibantu oleh Satpol PP, itu membagi penertiban dalam 2 tim. Tim pertama itu dikirim ke daerah arah barat dan selatan, dan kemudian tim kedua di utara dan timur. Dan ini merupakan upaya agar penertiban bisa dilakukan cepat hari ini, karena memang KPU Kota Padang itu menargetkan penertiban ini bisa dilakukan hari ini. Artinya tidak ada lagi alat peraga kampanye yang masih terpajang. Namun jika pun masih ada ditemukan, besok KPU Kota Padang menargetkan seluruh alat peraga kampanye itu sudah tidak ada lagi di berbagai lokasi. Dan dari pantauan kami tadi, penertiban itu tidak hanya dilakukan di sejumlah ruas jalan utama seperti di Jalan Sudirman, Jalan Perintis Kemerdekaan, namun juga di sejumlah posko pemenangan dan posko relawan sejumlah pasangan calon. Seperti tadi terpantau di posko kemenangan pasangan nomor urut 4 Mahyildi Audi, juga di pasangan gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Mulyadi Ali Mukni. Untuk mempercepat penertiban tidak hanya dilakukan secara manual, namun juga petugas atau tim gabungan mengerahkan kren karena tingginya baliho alat peraga yang terpasang, Cikal. Lalu bagaimana dengan kesiapan logistik di pemilihan di Kota Padang sendiri? Apakah sudah rampung 100%? Ya, tadi kita sempat berbincang dengan Ketua KPU Kota Padang, Riki Eka Putra. Dia memastikan seluruh logistik pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Sumatera Barat, khususnya untuk Kota Padang ini sudah diterima secara lengkap. Dan hari ini KPU Kota Padang sore nanti akan memulai pendistribusian kepada 6 kecamatan. 6 kecamatan itu berada di daerah pusat kota seperti Kecamatan Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara, dan ditargetkan besok itu seluruh alat peraga, maksud kami seluruh logistik itu sudah sampai di tiap-tiap kantor lurah, sehingga nantinya pada H-1 juga sehingga besok sudah bisa digunakan atau sudah dipersiapkan ke masing-masing TPS yang ada. Dan untuk alat peraga, maksud kami logistik ini tidak hanya surat suara, namun seluruh kelengkapan pemilihan pemungutan suara, baik itu juga alat pelindung diri yang nantinya digunakan oleh petugas di lapangan, petugas di TPS, seperti APD, masker seperti masker, alat pelindung wajah maupun hand sanitizer itu sudah dipastikan siap. Dan dapat kami sampaikan di Kota Padang sendiri, pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini diikuti oleh 613.000 daftar pemilih tetap yang nantinya tersebar di 1.943 TPS. Dan tentu saja KPU berharap pelaksanaan pendistribusian logistik ini bisa berjalan maksimal seperti yang mereka harapkan. Dan besok juga masih akan tetap dilakukan pendistribusian. Cikal. Lalu bagaimana mekanisme pemilihan bagi pasien COVID-19 di sana? Ya, KPU memastikan walaupun terpapar COVID-19, namun para pasien COVID masih tetap bisa menyalurkan hak pilih mereka. KPU Kota Padang sudah menyiapkan sejumlah kelengkapan dan mereka tetap menghimbau kepada keluarga pasien COVID khususnya, karena pengurusan ini juga membutuhkan partisipasi dari keluarga, karena pasien COVID harus memiliki formulir A5
dan itu akan dilakukan oleh pihak keluarga mereka. Dan nantinya dengan pemilih A5 itu atau adanya surat pindah domisili untuk memilih, karena memang pasien COVID ini tidak hanya yang berdomisili di Padang saja, karena banyak juga pasien COVID asal luar kabupaten kota atau luar kota Padang yang dirawat di sejumlah rumah sakit di kota Padang. Dan nantinya setelah ada pendataan dari pihak rumah sakit maupun lokasi karantina yang ada 4 karantina dan rumah sakit rujukan yang ada di Kota Padang. Itu mereka akan memberikan data kepada KPPS sehingga nantinya pada hari pemungutan suara KPPS itu atau petugas TPS datang ke lokasi karantina dengan menggunakan protokol kesehatan sehingga pemilih ini dapat menjalankan hak pilih mereka dengan maksimal. Selain itu KPU Kota Padang juga menyatakan ada 32 TPS keliling tidak hanya di rumah sakit atau lokasi karantina pasien COVID, namun juga di seluruh rumah sakit yang merawat pasien, termasuk juga rumah tahanan, baik di rumah tahanan Polda Sumbar maupun Polresta Padang. Dan kepada para pemilih, KPU Kota Padang menghimbau agar saat datang ke TPS nantinya tetap menggunakan masker dan membawa alat tulis sendiri untuk menghindari terpapar COVID-19. Dan warga juga diimbau untuk mematuhi protokol yang sudah disiapkan atau yang sudah dilakukan di TPS, baik dengan menjaga jarak, mencuci tangan di depan TPS, dan juga mau mengukur suhu. Dan KPU Kota Padang juga menyatakan bahwa nantinya petugas KPPS yang bertugas saat hari pemungutan suara itu bebas dari COVID-19. Karena sebelumnya sudah dilakukan rapid test dan juga swab test kepada mereka. Cikal. Baik, terima kasih Aidil atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu tadi laporan dari kontributor Berita 1 Aidil Ikhlas langsung dari Padang, Sumatera Barat.